Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Sampah yang menumpuk di aliran Sungai Cikapundung terus menuai polemik. Air sungai yang kotor oleh limbah makin memperburuk kondisi Sungai Cikapundung. Lalu bagaimanakah peran pemerintah menanggulangi masalah tersebut? Berikutnya kita beralih ke sorotan kanal banjir timur di Marunda Cilincing, Jakarta Utara yang telah tercemar limbah. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, lautan busa yang tampak di kanal banjir timur KBT selepas pintu air WES 3 Marunda menuju Teluk Jakarta akibat limbah deterjen rumah tangga. Warga di sekitar Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara mengeluhkan kondisi air tanah di lingkungan tempat tinggal mereka yang terasa asin. Selain asin, air tanah ini juga menyebabkan gatal-gatal. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Pengertian lain menyebutkan bahwa pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lainnya baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang mengakibatkan penurunan kualitas air, sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyebab pencemaran air yang akan saya jelaskan ada 6. Yang pertama dari limbah industri. Limbah industri mencakup bahan kimia cair maupun padat. Lalu, dari sisa-sisa bahan bakar seperti minyak dan oli juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran air. Juga kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun di dalam tanah itu juga bisa menjadi faktor besar yang menjadi penyebab penyebaran pencemaran air. Yang kedua, penggunaan lahan hijau untuk membangun sesuatu. Contohnya, penggunaan hutan yang ditebang-tebang untuk membangun mal dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari limbah pertanian. Yang keempat, limbah pengolahan kayu. Yang kelima, dan yang sering terjadi adalah penggunaan bom seperti pukat harimau pada nelayan dalam mencari ikan di laut. Yang keenam, dari limbah rumah tangga. Contohnya seperti air sabun bekas mandi, deterjen, juga sampah-sampah plastik seperti gelas plastik dan kresek. Sumber lain mengatakan bahwa penyebab pencemaran air dibagi menjadi 2, yaitu kontaminan langsung dan kontaminan tidak langsung. Kontaminan langsung berupa efluensi yang keluar dari industri, TPA bekas sampah, dan juga limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Sumber kontaminan tidak langsung adalah kontaminan yang meliputi badan air dari tanah dan air tanah atau atmosfer berupa hujan. Dampak pencemaran air yang pertama yaitu penyakit. Pada manusia, jika mengkonsumsi air yang sudah terkontaminasi, maka akan menimbulkan suatu gangguan pada tubuh. Misalnya menjadi penyakit hepatitis, tifus, kolera, dan penyakit yang lain. Yang kedua yaitu banyak tumbuhan dan binatang yang mati. Yang ketiga yaitu ekosistem tumbuhan dan hewan menjadi terganggu. Yang keempat yaitu berkurangnya kadar oksigen. Yang kelima yaitu mengganggu produktivitas hewan dan tumbuhan. Dan yang keenam yaitu berkurangnya kesuburan pada tanah. Cara mencegah pencemaran air: 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. 7. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. 8. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. 9. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan.